Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja, puji dan syukur serta ibadah hanya layak kita persembahkan kepada satu-satunya pencipta, pemelihara, pendidik alam semesta, Rabbul Alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan semuanya di langit dan yang di bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk manusia, agar manusia dapat beribadah dengan ikhlas kepadanya. Diciptakan matahari sebagai penanda waktu salat, diciptakannya rembulan sebagai penanda masuknya Ramadan atau hari Hajj, hari Arafah, dan hari-hari lainnya. Dipergantikan siang dan malam, agar ketika siang manusia dapat mencari nafkah dan dijadikan malam sebagai libas, pakaian, agar manusia dapat beristirahat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan kita, junjungan kita, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah, bagaimana cara beribadah yang baik dan benar sesuai keinginan yang diridhoi oleh Allah, sehingga ibadah yang kita laksanakan dapat ganjaran surga hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan ittiba dan dengan keikhlasan yang merupakan syarat dari ibadah, semoga kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM tingkat kota matematika terintegrasi tahun 2023 untuk soal nomor 21. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, guru matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada soal nomor 21 ini diberikan soal dengan menggunakan bahasa Inggris. Mari kita dengar bacaannya. 21. A madrasah has a dormitory with several rooms. If each room is occupied by 2 students, there will be 14 students who do not occupy the room. If each room is occupied 3 students, then there will be 2 empty rooms. The number of students in the madrasah is. Oke, itu adalah soalnya dalam berbentuk bahasa Inggris. Mari kita artikan. Sebuah madrasah memiliki asrama dengan beberapa ruangan. Jika setiap ruangan atau kamar ditempati oleh 2 orang siswa, maka akan ada 14 siswa yang tidak memiliki atau tidak mendapatkan kamar. Jika setiap kamar ditempati oleh 3 siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Pertanyaannya adalah, berapa banyak siswa di madrasah tersebut? Nah, jadi kalau kita buatkan dalam kalimat yang lebih sempurna, ya kira-kira seperti begini. Madrasah memiliki asrama dengan beberapa ruangan atau kamar. Jika setiap kamar ditempati oleh 2 siswa, maka akan ada 14 siswa yang tidak menempati kamar tersebut. Jika setiap kamar ditempati 3 siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Jumlah siswa di madrasah tersebut adalah. Sekarang kita ambil bagian-bagian dari terjemahan ini. Madrasah katanya memiliki asrama dengan beberapa ruangan atau kamar. Kita misalkan di sini banyak kamar, yaitu sebanyak X. Kemudian kita masuk ke penggalan yang kedua. Jika setiap kamar ditempati oleh 2 siswa, maka akan ada 14 siswa yang tidak menempati kamar. Artinya, jika kamarnya sebanyak X ditempati oleh 2 orang siswa, maka tentu jadinya 2 kali X.
Dan katanya di sini berlebih 14 orang siswa. Sehingga persamaan banyak siswanya tentu jadinya 2X ditambah dengan 14. Kemudian kalimat berikut, jika setiap kamar ditempati 3 siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Artinya, banyak kamar tadi kita misalkan dengan X. Ternyata ada 2 yang tidak ditempati atau kosong. Maka banyak kamar yang terpakai sebenarnya hanya X dikurang 2. Dan setiap kamar ini diisi oleh 3 orang anak. Sehingga banyak anak di madrasah tersebut tentu menjadi 3 dikali X kurang 2. Maka 2 pernyataan ini tentu dia harus memiliki kesamaan. Kesamaan banyak siswa. Sehingga dapat kita tulis menjadi 2X tambah 14 sama dengan 3 kali X kurang 2. Berarti 3 kali X adalah 3X, 3 kali min 2 adalah min 6. Maka 2X dikurang 3X adalah min X, 14 dipindah ruaskan, berarti menjadi kurang, maka jadinya adalah min 6 dikurang min 14. Maka min X sama dengan min 20. Berarti kalau kita positifkan, maka X sama dengan 20. Artinya apa? Banyak kamar di madrasah tersebut hanya 20 kamar. Sehingga kalau kita cari jumlah siswa di madrasah tersebut, kita bisa memasukkan ke dalam salah satu persamaan, baik yang di atas ini atau yang di bawah. Kita coba ambil yang di bawah, berarti sama dengan 3 kali X-nya kita ganti dengan 20. Tentu 20 jadinya di sini dikurang dengan 2. Maka tentu jadi 3 kali 18. Maka 3 kali 18 sama dengan 54. Artinya jumlah siswa di madrasah tersebut adalah 54 orang. Atau boleh juga kita memasukkannya ke persamaan yang di atas. Berarti X-nya tadi 20, 2 kali 20 adalah 40, 40 ditambah 14 hasilnya 54. Kalau kita ingin membuktikan apakah ini benar, kita juga bisa langsung mengujinya ke dalam persamaan yang ada di sini tadi. Katanya kan jumlah siswa adalah 54. Kemudian jika diisi 3 siswa, banyak kamarnya tentu menjadi 54 dibagi dengan 3. Sehingga dibutuhkan kamar sebanyak 18 kamar. Sedangkan di sini tadi banyak kamarnya kan 20. Tentu 20 dikurang 18, maka bersisa kamarnya 2. Sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kemudian kalau seandainya jika diisi 2 siswa, tentu banyak kamarnya menjadi tentu harusnya 54 bagi 2. Sehingga banyak kamar yang dibutuhkan untuk siswa ini tentu 27 kamar. Padahal kamar yang dibutuhkan yang ada hanya 20. Yang dibutuhkan 27, berarti 27 kurang 20. Tentu bersisa kamarnya atau kurang kamarnya 7. Dan muridnya bersisa tentu 7 kali 2. Karena kamarnya kurang 7, tentu 7 kali 2 berarti 14 orang yang tidak mendapatkan kamar. Maka ini sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Berikutnya, untuk soal nomor 22, di sini dikatakan bahwasanya ada kitab Al-Jurumiyah, Amsilah At-Tashrifiyah, kemudian Muthalah Al-Hadits, Arba'in Nabawi, At-Taqrib, Sulamul Munawwarah, Aqidatul Awam, dan Ta'limul Muta'allim. Masing-masing satu kitab. Kitab-kitab tersebut akan disusun secara berpasangan. Banyak pasangan berbeda yang dapat dibentuk dari kitab-kitab tersebut adalah. Di sini kalau saya melihat soal ini, maka saya mengartikannya, kitab-kitab tersebut akan disusun secara berpasangan. Tentu kita harus mengetahui dulu kitab-kitab ini apa, sehingga dia bisa kita pasangkan sesuai dengan pembahasannya. Sehingga kita harus mengetahui dulu pasangan atau isi dari Al-Jurumiyah, isi dari Amsilah, dan yang lain-lain. Maka perlu saya jelaskan bahwasanya kitab Jurumiyah ini berisi kumpulan materi nahwu yang mencakup hampir seluruh inti ilmu nahwu.
kitab ini berisi 24 bab yang berisi materi seputar istilah penting ilmu nahwu seperti isim, fi'il, dan huruf. Jadi artinya kitab Jurumiyah ini tentang bahasa Arab. Kemudian Amsilah at-Tashrifiyah. Ini memuat berbagai macam wazan bentuk kalimat dalam bahasa Arab, baik yang istilahi maupun yang lugawi. Maka ini juga membahas tentang bahasa Arab. Kemudian mutalah hadis adalah ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam kajian hadis. Ilmu ini dapat digunakan sebagai penentu tingkatan suatu hadis, apakah masyhur, syahih, hasan, dan lain sebagainya. Kemudian hadis Arba'in, yaitu hadis Nawawi. Ini buku yang cukup terkenal. Ini mencakup hadis yang menjadi pedoman umat muslim saat hidup di dunia hingga di akhir kelak. Karena tercantum hal-hal yang mengenai akidah, syariah, hukum, muamalah, dan akhlak. Hadis Arba'in ini mencakup 40 hadis yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kitab Taghrib adalah karangan Imam Abu Syuja'ah, kitab yang berisi tentang hukum Islam atau fikih yang meliputi kitab ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayat, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Kemudian kitab Sulamul Munawwarah adalah kitab fikih yang mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah salat, merangkumi cara-cara bersuci, dan kaidah-kaidah pelaksanaan salat menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau kita melihat ini berkaitan dengan hukum-hukum fikih, sedangkan yang ini berkaitan dengan ilmu hadis, dan yang ini berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Kemudian Aqidatu Awam, yang berarti akidah untuk orang-orang awam, yang mana kitab ini diperuntukkan bagi para umat Islam dalam mengenal ilmu tauhid lebih dalam. Kitab ini diciptakan oleh Syekh Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Malik Al-Hasani. Kemudian kitab Ta'lim Al-Muta'allim adalah sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu sebagai kunci sukses dalam belajar. Artinya kalau kita cari pasangannya, di sini terlihat bahwasanya ini kitab ini sepertinya memiliki pasangan, yaitu pasangan sebagai ilmu bahasa Arab. Sedangkan ini pasangan sebagai ilmu hadis, yang ini adalah sebagai ilmu fikih, dan yang ini adalah campuran gitu. Karena di sini tentang akidah, di sini tentang adab. Artinya di sini sebenarnya ada 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 8 buku dengan 4 pasang kitab. Ketika kita menyusun suatu benda atau huruf, maka kalau dia berbentuk susunan baris yang lurus, maka digunakanlah rumus n faktorial. Karena di sini dia memiliki pasangan yang tidak boleh berpisah, maka kita boleh jadi menetapkan di sini adalah pasangan bahasa Arab, di sini pasangan hadis, di sini pasangan fikih, dan ini yang rupa-rupa tadi. Atau boleh kita balik, ini pindah ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Sehingga di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita buat nanti, di sini adalah 4 faktorial. Kenapa 4? 1, 2, 3, 4. Karena dia boleh pindah-pindah. Kemudian di sini pun juga boleh pindah. Berarti di sini juga 2 faktorial. Di sini 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Atau kalau kita buatkan rumusnya, untuk membuat susunan buku tersebut tentu jadinya adalah banyak jenis buku difaktorialkan, dikali dengan jenis pertama difaktorialkan, dikali dengan jenis kedua difaktorialkan, dikali jenis ketiga difaktorialkan, dan dikali jenis keempat difaktorialkan. Berarti banyak susunan bukunya menjadi 4 faktorial karena 4 jenis. Kemudian 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 4 ini datanya 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini isi yang di dalamnya ini.
Ini 2, di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Nah, ini dia nih. Sehingga 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang hasilnya adalah 24. 2 faktorial hasilnya adalah 2. 2 faktorial 2, 2, 2, 2. Sehingga jadinya tentu 24, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, kali 2 berarti 16. Berarti 24 kali 16 hasilnya adalah 384. Sehingga menurut kami jawaban dari soal ini, karena ini isian, maka kami menjawabnya adalah 384. Kalau tidak sesuai dengan Bapak Ibu, mari kita diskusikan di kolom komentar. Selanjutnya untuk soal nomor 23. Diberikan dua lingkaran A dan B. Dengan jari-jari lingkaran A adalah 12. Berarti ini adalah lingkaran A, jari-jarinya adalah 12. Kemudian, dan jari-jari lingkaran A ini dibanding jari-jari lingkaran B, perbandingannya adalah K berbanding 1. Dengan K adalah banyak jenis tanwin. Berarti kita harus mengetahui nanti berapa banyak jenis tanwin. Jika kedua lingkaran dinyatakan dalam gambar berikut, maka jarak terdekat lingkaran A dan lingkaran B adalah jarak terdekat lingkaran A dan lingkaran B. Berarti jarak lingkaran terdekatnya tentu antara titik di sini dengan titik yang di sini. Tidak mungkin antara ini dan yang ini. Berarti kita harus mencari dulu apa itu tanwin. Tanwin dalam bahasa Arab adalah tanda baca atau diakritik atau harakat pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf pada akhir kata tersebut diucapkan layaknya bertemu dengan huruf nun mati. Seperti kita adalah Wikipedia, seperti an, in, un. Dan simbolnya adalah ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dan baris 2 di depan. An, in, un. Ban, bin, bun. Nah, seperti itu. Artinya, tanda tanwin itu ada 3. Maka nilai K kita sama dengan 3. Sehingga di sini dikatakan tadi bahwasanya jari-jari lingkaran A dibanding jari-jari lingkaran B adalah K berbanding 1. Karena K kita adalah 3, tentu jadinya RA berbanding RB sama dengan K berbanding 1. Karena RA kita sudah diketahui adalah 12, kita masukkan ke sini 12, berarti 12 berbanding RB sama dengan 3 berbanding 1. Sehingga RB otomatis sama dengan 4. Kenapa? Karena ini 12 menjadi 3 tentu adalah dibagi 4, 12 bagi 4 adalah 3, berarti 1 dikali 4 adalah 4. Berarti jadinya ini tentu menjadi 12 berbanding 4. Kalau kita sederhanakan kan 3 berbanding 1. Atau kita boleh menggunakan nanti 12 per RB sama dengan 3 per 1. Kemudian kita selesaikan, maka RB sama dengan 4. Sehingga di sini kita dapatkan RB adalah 4, kemudian RA adalah 12. Untuk mencari panjang AB, tentu kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari hipotenusa dikuadratkan dikurang dengan kuadrat dari sisi salah satu siku. Berarti ini jadinya 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Nah, di sini ada kesalahan penyetikan. Berarti 16 dikuadratkan adalah 256, 12 dikuadratkan adalah 144. Berarti hasilnya adalah akar dari 400, berarti sama dengan 20. Maka kita dapatkan panjang dari A ke panjang B adalah 20. Kemudian jarak terdekat lingkaran A dan B, tentu jarak dari sini ke sini, tentu jadinya adalah 20 dari A ke B dikurang dengan 12, dikurang dengan 4. Tentu jadinya adalah 20 kurang 16, berarti hasilnya adalah 4. Nah, maka nomor 23 jawabannya adalah 4. Selanjutnya, nomor 24. Jika solusi dari sistem persamaan berikut, yaitu R tambah 5 sama dengan R tambah 5, P ditambah Q sama dengan 0, P ditambah R tambah 5 dikali Q sama dengan 0, tidak hanya PQ 0,0, maka nilai dari 2R kuadrat ditambah 20R ditambah 61 sama dengan
Di sini kita samakan saja dua persamaan ini dengan menggunakan eliminasi. Tentu jadinya kita sederhanakan ini terlebih dahulu. Berarti R dikali P adalah RP, 5 dikali P adalah 5P, ditambah dengan Q sama dengan 0. Kemudian yang di sini P ini, yang berkedua, berarti P ditambah R dikali Q adalah RQ, 5 dikali Q adalah 5Q, ini sama dengan 0. Maka kita kurangkan supaya bentuknya lebih sederhana, berarti RP dikurang RQ, ini dia RP dikurang RQ, ini dia. Kemudian 5P dikurang P adalah 4P. Q dikurang 5Q adalah min 4PQ. Ini sama dengan 0. Kemudian RP dikurang RQ sama dengan min 4P pindah ruas. 4P pindah ruas menjadi min 4P. Min 4Q pindah ruas menjadi positif 4Q. Di sini ada R, di sini ada R, berarti R-nya kita faktorkan ke depan. Berarti R sama dikali dengan P kurang Q, R kali P adalah RP, R kali min Q adalah min RQ. Di sini ada min 4, di sini ada 4, maka min 4 kita faktorkan juga ke depan. Berarti min 4 dikali dengan P dikurang dengan Q. Min 4 kali P adalah min 4P, min 4 kali min Q adalah positif 4Q. Ternyata di sini ada P kurang Q, di sini ada P kurang Q. Maka ini kita coret. Di sini kita coret, maka kita dapatkan langsung R sama dengan min 4. Sehingga ketika kita substitusikan ke dalam persamaan ini, jadinya tentu 2R kuadrat ditambah 20R tambah 61 sama dengan 2 kali min 4 dikuadratkan ditambah 20 kali min 4 ditambah dengan 61. Berarti min 4 dikuadratkan adalah 16, 16 kali 2 adalah 32, 20 kali min 4 adalah min 80 ditambah dengan 61. Berarti ini jadinya 232 tambah 61 adalah 93 dikurang 80, berarti jawabannya adalah 13. Atau kita boleh juga memisalkan ini dengan menggunakan sifat persamaan garis lurus. Yaitu persamaan garis lurus itu adalah AX tambah B sama dengan C, PX tambah Q sama dengan R. Kalau dia tidak hanya memiliki satu persamaan atau memiliki banyak solusi, artinya kedua persamaan garis ini adalah persamaan yang sama atau dia berimpit. Artinya A per P akan sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah, ini memiliki banyak solusi. Karena di sini kan dikatakan tidak hanya PQ 0,0. Artinya ada selain 0,0. Artinya dia memiliki banyak solusi. Maka A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Kalau dia tidak memiliki solusi, maka dia adalah dua buah garis yang saling sejajar. Sehingga ini bentuknya adalah A per P sama dengan B per Q, tetapi dia tidak sama dengan C per R. Kalau dia begitu, maka dia tidak memiliki solusi. Dan terakhir, kalau dia memiliki solusi, satu solusi saja, berarti A per P tidak sama dengan B per Q. A per P tidak sama dengan B per Q. Ini hanya memiliki satu solusi. Sedangkan di sini tidak hanya 0,0. Artinya dia memiliki solusi yang lain. Karena dia garis lurus, berarti dia memiliki solusi yang sangat banyak sekali. Berarti dia berimpit. Karena dia berimpit, A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Artinya tentu jadinya ini harus sama dengan ini. Ini harus sama dengan yang ini. Berarti artinya R tambah 5 ini sama dengan 1. Atau 1 sama dengan R tambah 5. Sehingga R tambah 5 sama dengan 1, maka R sama dengan 5 pindah ruas menjadi min 5. 1 kurang min 5 sama dengan min 4. Berarti kita masukkan seperti yang di sini lagi. Karena hasilnya sama, tentu tidak perlu kami jelaskan lagi. Maka jawabannya adalah 13. Ini untuk jawaban soal nomor 24. Kemudian soal nomor 25.
Di sini dikatakan bahwasanya jika 3 adalah akar persamaan E kuadrat tambah MX tambah 27 sama dengan 0. Dan persamaan E kuadrat ditambah MX tambah N sama dengan 0 mempunyai 2 akar kembar. Maka nilai N adalah. Untuk langkah pertama di sini dikatakan bahwasanya jika 3 adalah akar persamaan dari E kuadrat tambah MX tambah 27 sama dengan 0. Artinya ketika kita substitusikan 3 ke dalam persamaan ini, maka seharusnya dia menghasilkan nilai yang 0. Sehingga jadinya X sama dengan 3, jika X sama dengan 3, maka E kuadrat tambah MX tambah 27 sama dengan 0. Ini kita substitusikan, 3 dikuadratkan, ditambah M dikali 3, ditambah 27 sama dengan 0. Berarti M kali 3 adalah 3M. 3 dikuadratkan adalah 9. 9 ditambah 27 adalah 36. 36 pindah ruas berarti sama dengan min 36. Maka 3M sama dengan min 36. Maka M tentu sama dengan min 36 dibagi dengan 3 sama dengan min 12. Maka kita dapatkanlah nilai M di sini. Setelah kita dapatkan nilai M, tentu M yang ini dapat kita substitusikan nanti ke sini. Sehingga persamaan E kuadrat tambah MX tambah N sama dengan 0, ini jadinya tentu menjadi E kuadrat dikurang 12X ditambah N sama dengan 0. Karena di sini diminta memiliki 2 akar kembar. Berarti harusnya D-nya sama dengan 0. Kenapa D sama dengan 0? Ketika kita gunakan rumus ABC, X1, X2 sama dengan min B tambah kurang akar D. Ketika akar D-nya sama dengan 0, tentu akar D-nya juga 0. Artinya apa? Min B ditambah 0, min B dikurang 0 memiliki hasil yang sama. Tapi ketika D-nya berbeda, maka min B ditambah suatu angka, min B dikurang suatu angka, tentu hasilnya akan berbeda. Itu makanya D-nya harus sama dengan 0. Apa rumus D? Yaitu B kuadrat dikurang dengan 4AC. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 12, dan C-nya adalah N. Sehingga B-nya kita substitusikan tadi min 12 dikuadratkan dikurang 4, A-nya 1, C-nya adalah N. Sehingga min 12 dikuadratkan adalah 144, min 4 kali 1 adalah min 4, N sama dengan 0, berarti 4N sama dengan 144, berarti sebenarnya ini yang pindah ke sini. Berarti N sama dengan 144 dibagi dengan 4. Maka dapatlah nilai N sama dengan 36. Maka jawaban untuk soal nomor 25, karena ditanya, maka nilai N-nya adalah 36. Untuk soal nomor 26, 27, dan 29, silahkan tunggu pada video setelah ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Kalau ada perbedaan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and like untuk mendukung channel ini agar lebih bisa berkembang. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan bersama. Terima kasih. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Berwuduklah dengan benar. Karena sholat tanpa wuduk akan sama saja dengan badan tanpa kepala. Apalagi ketika berwuduk, kita sering lalai membasuh siku dan membasuh kaki. Perhatikanlah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.